keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan segala urusan kita, diberkahkan rezeki kita, keluarga kita, anak keturunan menjadi keturunan yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menghidupkan, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, sholatnya kita di sini, simpuhnya kita di sini, silaturahimnya kita di sini adalah bukti kecintaan kepada Allah dan bukti kecintaan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita berhak dikumpulkan seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang hamba ketika Allah masih izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan sesuatu yang mulia. Ya, biasanya kita kalau mau ketemu orang yang punya jabatan, ya, punya kedudukan, punya pangkat, kita nggak sembarangan. Kita harus ikut protokol mereka, harus di screening dulu, ya, dijaga ketat, diperiksa semuanya. Itu ketemu sama manusia yang mulia, yang kita hormatin, yang kita segenin, nggak bisa sembarangan. Begitulah bagaimana Allah memuliakan manusia ketika kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan yang mulia. Karena banyak orang tinggal 2 hari Ramadan, tinggal 3 hari atau tinggal beberapa hari Ramadan, tapi mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau berkhutbah di atas mimbar beliau, itu mimbar beliau punya 3 anak tangga. Jadi tingkatannya itu, ya, tangganya ada 3. Kemudian setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menaiki anak tangga tersebut, ya, 1 beliau mengucapkan amin, kemudian 2 mengucapkan amin lagi, dan 3 beliau juga mengucapkan amin lagi. Setelah berkhutbah, para sahabat bertanya, karena tadi para sahabat mendengarkan suara amin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tadi sampai mengucapkan amin 3 kali? Berapa kali, Bu? 3 kali. Para sahabat penasaran bertanya. Akhirnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tadi sebelum khutbah ada malaikat Jibril datang kepadaku membawa doa dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku diperintahkan untuk diaminkan. Kemudian diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang pasti mustajab, diijabah oleh Allah Jalla wa Ala ketika doanya datang dari Allah dan diaminkan oleh Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat penasaran, doa apa itu wahai Rasul? Yang pertama kata Rasul, ya, raghiba anfin man adraka walidahuma fala yudkhilahul jannah. Sungguh celaka, sungguh merugi kata Rasul, seorang anak mereka yang diizinkan bertemu dengan kedua orang tuanya. Seorang anak yang diizinkan untuk hidup bersama orang tuanya atau salah satu orang tuanya, tapi tidak menyebabkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bareng makan sama orang tuanya, dia bisa ngobrol sama orang tuanya, ketemu orang tuanya,
tapi kedua orang tuanya tidak bisa menyebabkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena durhaka dia kepada kedua orang tuanya. Sungguh merugi dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, bahwa saya sungguh celaka, sungguh merugi. Siapa mereka? Idza dzukira ismu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Mereka ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang terakhir, ya raghima anfin man adraka Ramadan wa lam yughfar. Sungguh celaka, sungguh merugi siapa mereka? Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi bahasan kita insyaallah doa yang pertama, bagaimana yang namanya Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Baik bagaimana seorang anak yang dididik oleh kedua orang tuanya, atau bagaimana orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, memang yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua untuk berbuat baik kepada anak itu nggak ada. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari perintah ya dalam Al-Quran, perintah dari Allah kepada kedua orang tua atau salah satu kedua orang tuanya untuk berbuat baik kepada anaknya, itu nggak ada. Yang ada hanyalah bagaimana perintah Allah kepada anak untuk berbakti kepada orang tua. Kalau itu banyak. Perintah seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya banyak, tapi nggak ada perintah kedua orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Kenapa? Karena biasanya orang tua itu sudah diberikan mahabbah fitriyah, cinta yang natural, yang alami. Ya, namanya orang tua nggak usah diajarin untuk mencintai anaknya, untuk menyayangi anaknya. Sebandel-bandelnya anak, sebangor-bangornya anak, habis diomelin, ntar setengah jam udah dicariin. Betul nggak Bu? Apalagi ibu, ya, emang cerewetnya, subhanallah. Ya, anaknya dikit-dikit diomelin, cuma ntar dicariin. Nah, si Dudung mana ya? Ya udah makan atau belum? Ya namanya Abdurrahman dipanggilnya Dudung gitu kan. Ya. Panggilan sayang. Ya, ada panggilan sayangnya. Yang namanya orang tua ya sering bohong sama kita. Ya padahal belum makan tapi bilangnya udah makan supaya anaknya bisa pada makan. Ini subhanallah. Maka subhanallah, yang namanya Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, bulan penggemblengan. Ya, yang biasanya Ramadan ayahnya masih di kantor pengen buru-buru bagaimana maghrib bisa di rumah, bisa pulang, bisa buka puasa bersama. Ya. Seorang anak juga begitu. Ya, bagaimana Ramadan ini mendidik anak ya supaya mereka bisa patuh kepada kedua orang tuanya, mencontoh bagaimana kedua orang tuanya. Ya, bagaimana orang tuanya berpuasa, beribadah, menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih dan sebagainya, maka ini bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. Ya, karena yang namanya orang tua ya adalah salah satu tugas beratnya kita memberikan contoh. Ketika kita memberikan contoh, maka berikanlah contoh yang
terbaik. Ya, ajak anak-anak, dan anak-anak juga kudu nurut, kudu patuh kepada kedua orang tuanya. Ya, bagaimana kita bisa berpuasa bersama, ya sahur, ya yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berbuka bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan yang di bulan-bulan yang lain kita nggak pernah mendapatkan momen-momen seperti ini. Ya, nggak pernah kita mendapatkan di bulan Syawal, nggak pernah kita mendapatkan di bulan Zulqa'dah, tapi kita hanya bisa mendapatkan di bulan Ramadan. Ya, kita bisa berangkat bareng sama ayah kita, bunda kita. Kita bisa berangkat bareng sama anak kita, alhamdulillah. Ya. Maka dalam Islam bagaimana ada namanya at-tarbiyatu ba'dal wiladah. Ya, pendidikan setelah anak itu dilahirkan. Salah satunya contoh tadi. Ya, salah satunya memberikan contoh. Ya, kalau sekedar nyuruh, ya kalau sekedar memerintahkan, Rasulullah SAW nggak perlu yang namanya mencontohkan sholat. Ya, Rasulullah cukup bilang, sahabat semuanya, umatku sholat. Rasulullah-nya nggak sholat. Ya, Rasulullah bilang ayo jihad. Ya, tapi Rasulullah-nya nggak ikut jihad. Rasulullah begitu nggak Bu? Enggak. Ya, Rasulullah nggak seperti itu, tapi Rasulullah memberikan contoh, kemudian memerintahkan kepada kita semua. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan kita menyantuni anak yatim, karena Rasulullah telah merasakan bagaimana ya keluh kesah kehidupan menjadi seorang anak yatim, dan pahalanya, fadilahnya, keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka subhanallah, Ramadan ini mencetak generasi-generasi yang mulia. Ya, kita didik anak-anak kita bagaimana mereka bisa patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mereka nggak kenal, ayah apa sih puasa itu, bunda apa sih itu puasa, jelaskan. Ketika mereka bertanya, kenapa kita harus berpuasa bunda, maka jelaskan. Ketika mereka tahu, ketika mereka paham, ketika mereka menjalankan, maka ketika setiap dia jalankan, dia paham perintah puasa itu, maka kita semua mendapatkan pahala dari puasa anak-anak kita. Karena kita yang lebih dulu mengenalkan hakikat puasa, ya perintah puasa, ya. Apalagi yang namanya puasa tadi, yaitu menahan segala amarah. Ya, kita yang dikit-dikit suka kesel sama anak, betul nggak Bu? Ya, suka ngomel sama anak. Ya, ketika lagi puasa kita ingat kita lagi puasa. Ya, nggak bisa ngomel lagi. Ya, nggak bisa marah-marah lagi. Ya, mendidik kita orang tua, kemudian juga anak-anak, ya supaya mereka bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bukan itu saya, bukan siang hari saya, tapi bagaimana malam harinya tadi kita sama-sama ke masjid, ya kita sama-sama berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama menghidupkan malam Ramadan dengan yang nggak pernah kita dapatkan ya di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Ya, maka ibu, bapak semua, sesibuk-sibuk apa kita, kalau masih sempat kita untuk taraweh, maka sempurnakan Ramadan dengan tarawehnya. Karena yang namanya puasa itu satu paket, bukan hanya saja puasa di siang harinya, tapi puasa siang hari kemudian diteruskan di malam harinya dengan ibadah taraweh. Banyak orang puasa siang hari udah kecapean, udah lelah, letih, lemes, sehingga nggak mau taraweh.
Ya, dia bilang capek puasa seharian di jalan di luar. Ya udah nggak mau tarawih. Ya, kalau misalkan memang benar-benar capek, istirahat dulu. Mungkin nanti bisa jamaah di rumah bersama-sama. Itu kalau benar-benar memang kita kecapean. Jangan sampai tadi kita menghilangkan atau melewati malam Ramadan tanpa tarawih. Karena kita hanya mendapatkan di bulan Ramadan. Lagi-lagi mendidik kesabaran. Ya, kita orang tua, anak juga, ya. Belum lagi bagaimana kita sama-sama belajar membaca Al-Quran. Ya, sama-sama kita belajar Al-Quran. Ya, bagaimana orang tuanya bisa menjadi contoh mengajarkan. Ya, kalau misalkan orang tuanya nggak bisa membaca Al-Quran, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Ya, di majlis kita ajak. Ya, atau di masjid, di mushola, nggak apa-apa kita ajak. Ya, yang namanya belajar itu nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah apapun. Yang penting bagaimana kita hanya mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lagi-lagi kalau bukan di Ramadan, kapan lagi? Ya, kita didik anak kita buat sholat, kita didik anak kita buat puasa, kita didik anak kita buat infak sedekah, kita didik anak kita buat berbagi. Nanti ketika bayar zakat, ajak anaknya supaya dia tahu ada yang namanya syariat zakat. Ya, di Ramadan ada zakat fitrah. Dia bakal tanya, tuh bunda, apa sih itu zakat? Ya, apa itu zakat fitrah? Kenapa harus bayar zakat? Maka jelaskan dengan sebaik-baiknya, biar mereka paham dari kecil sudah tertanam dalam dirinya, ya, bahwasanya ada yang namanya syariat zakat. Bukan hanya saja kita berbagi, ya, antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bagaimana kita juga berbagi dengan saudara-saudara kita. Ya, jadi kalau sekarang kita yang sudah menjadi orang tua, kita bisa mendoakan orang-orang tua kita yang telah tiada. Ya, kita bisa berinfak, bersedekah untuk orang-orang tua kita yang telah tiada. Ya, kita bisa beramal soleh untuk orang-orang tua kita yang telah tiada. Tapi pertanyaannya nanti kalau udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kalau kita udah nggak ada, ini anak-anak kita bisa nggak doain kita? Ini anak-anak kita bisa nggak mereka datang ke majlis, mereka datang ke musola, ke masjid, bilang sama pengurus, saya mau sedekah buat orang tua saya mau berinfak buat kedua orang tua saya. Ya subhanallah. Maka kita kudu didik dari sekarang, kita ajarin dari sekarang, ya, supaya mereka paham, ya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya saja ketika orang tuanya masih ada, tapi ketika sudah nggak ada, ya, bahwasanya menghidupkan, menjalankan perintah kedua orang tua, ya, walaupun orang tuanya udah nggak ada, adalah menjadi kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan itu adalah sumber keberkahan buat kita semua. Ya, yang kita masih jadi anak, maka itu menjadi sumber keberkahan buat kita semua. Ya, orang-orang Cina dia ajak orang tuanya kemana-mana, ke mall, kemana aja, ya, dibeliin apa aja, makanan yang paling enak, karena, ya, dia bilang ini adalah sumber hoki, ya, sumber keuntungan, keberkahan buat mereka. Itu orang Cina, apalagi kita orang Islam yang memang sudah diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, maka mumpung ya orang tuanya masih ada, ya, kita bawain makanan yang paling enak di Ramadan ini. Ya, kalau perlu kita masakin, ya, masakan yang paling enak, ya, yang mungkin selama ini kita nggak pernah masakin, ya, karena belum ada jaminan besok kita masih bisa masakin buat kedua orang tua kita, ya, karena kalau udah dua-duanya dipanggil sama Allah, tinggal nyesalnya doang, tinggal ngenesnya doang, ya. Kalau sekarang saya udah bisa ngerasain, udah bisa ngomong, karena dulu ya begitu, ya, santai-santai,
Ketika udah nggak ada baru berasa, dan kita semua merasakan bagaimana kurangnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Ketika keduanya meninggal kembali kepada Allah, ya tinggal penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang orang tuanya masih ada diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehatul afiat, diberikan keberkahan ya buat orang tuanya dan dirinya kita semua. Mudah-mudahan bisa tambah bakti kita, cinta kita kepada kedua orang tua, dan yang telah tiada mudah-mudahan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, tempatkan di tempat yang terbaik, ya dilipat gandakan segala kebaikannya dan dihapuskan segala khilafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk diri saya dan para jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya sampai full kita beribadah di bulan Ramadan. Ya, ini alhamdulillah katanya udah tinggal 29 hari lagi lebaran. Ya. Ya, 29 hari lagi lebaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.